pihak lain merampas, membegal bumi Aceh. Dalam kita tiap acara memandangkan himne Aceh, tanah yang mulia. Hari ini kita diganggu. Izin Pak Dandim, bukan bermaksud Pak Polres memprovokasi. Hukum menyatakan Bang Ir, ikhfah, mempertahankan harga diri itu wajib. Ya Abu ya, wajib. Dan kita malah diharamkan membiarkan hak dan kekuasaan kita diperkosa orang lain. Deklarasi. Kami masyarakat Aceh menegaskan kepemilikan kedaulatan atas. Satu, bahwa 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek adalah milik Aceh. Iya, ini tapi ya kalau paham dengan soal Aceh, ulama itu memang seperti itu ya kan, karena saya tadi singgung Daud Bereh yang semacam itu yang memimpin pasukan-pasukan militernya sana ketika melawan penjajahan Belanda dan sebagainya, udah para ulama itu seperti itu. Ya Tengku Nitiro dan sebagainya itu. Iya ya, dan kemudian apa kata Wali Nangro Aceh Darussalam ini ada di Instagram ya, salah satu yang memberitakan adalah Aceh Ground Times. Jadi memang di Aceh itu ada beberapa medianya yang memakai nama bahasa Inggris, mungkin keterkaitan dengan sejarah Aceh yang dulu pernah dibawa ke Helsinki pada tahun 2005 ya Mas Heru, perjanjian Helsinki di mana apa dan sebagainya, teman-teman bisa membacanya begitu ya, sejarahnya seperti apa. Nah ini Wali Nangro Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, dia ini mengatakan Aceh sudah konflik 30 tahun. Kita sudah berdamai. Secara teritorial, pulau itu milik Aceh. Jadi tegas gitu ya. Dan dia mengatakan juga bahwa kalau ini diklaim, maka akan ada ketegangan hingga picu konflik besar antara Sumut dan Aceh. Bahkan dapat melibatkan Indonesia. Ini sesuatu yang mungkin, iya. Kalau kita kenal karakter, ini kebetulan dia, teman-teman berikutnya saya sama Mbak Agi ini boleh dibilang untuk Aceh itu veteran lah ya Mbak Agi ya. Iya, Kita udah meliput di sana. belusukan ya di Aceh ini cukup intens di sana. Yang saya pernah juga ceritakan bagaimana yang saya ingat tentang Mbak Agi itu adalah wawancaranya dengan Abdullah Safi, Panglima GAM Aceh yang kemudian ditembak mati kan, setelah itu dan digantikan oleh Zakir Manaf ini kan gitu pada waktu itu ya. Jadi kita cukup banyak sahabat-sahabat dari Aceh, dan makanya kemudian saya secara khusus teman-teman dari Aceh Japri untuk mengingatkan saya untuk kadang bantu tolong ingetin Pak Prabowo soal ini kan gitu. Ya, betul. Dengan itu gitu dianggap sebagai geng solonya Pak Jokowi bahkan dianggap sebagai ini pasti ada permintaan begitu. Nah, ini coba kita lihat bukti-bukti secara administratif maupun penampakan gitu ya di lapangan kenapa ini masuk ke dalam wilayah administratif Aceh, yaitu coba kita melihat ini menurut dari coba saya lihat ya status administrasi proses perubahan status keempat itu memang baru tanggal kemarin ya Mas Heru, tanggal 25 April. Nah, April, proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum tahun 2022. Itu jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf begitu, dan sebelum wakil gubernurnya itu menjadi pemerintah daerah di sana begitu. Dan kemudian sejak tahun 2022 telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi survei lapangan apa dan sebagainya begitulah ya, yang melibatkan berbagai pihak. Nah, terus kemudian yang berikutnya verifikasi di lapangan itu dokumen-dokumen pendukung juga telah diserahkan oleh pemerintah Aceh, baik dari pemerintah Aceh maupun dari Pemkab Aceh Singkil. Di antaranya ada peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan Mendagri pada tahun 1992. Ini masih masanya Pak Harto ketika itu ya, entah Mendagrinya siapa tahun 92. Nah, menurut Syakir ini dari pemerintah Aceh begitu, dari Pemprov, bahwa peta tersebut jelas tergambar garis batas laut yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Terus kemudian dia juga menyebutkan keberadaan dokumen kepemilikan tanah sejak 1965 dan administrasi pengelolaan dermaga. Ini penting, administrasi pengelolaan dermaga itu di bawah pemerintahan siapa, provinsi mana begitu. Dan salah satu bukti yang paling menonjol itu ada di Pulau Mangkir Ketek yang diperbutkan tadi ya, yang akhirnya oleh Tito diputuskan untuk berada yang tadinya ada di bawah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian sekarang masuk ke Tapanuli Tengah, provinsi.
Prabowo gitu ya. Tapi buat saya sih nol lah. Karena Prabowo itu terbukti gagal tuh dalam masalah pertumbuhan ekonomi. Sampai hari ini nggak ada tuh perbaikan sama sekali. Lapangan pekerjaan dari 9 parameter yang ditetapkan sama Indef aja tuh nggak ada sama sekali yang bisa jalan. PMI kita kontraksi, pertumbuhan ekonomi 4,8, ya, ekspor sama impor kita nggak balance, ya. Dolar juga nggak bisa nyentuh angka 15.000, pengangguran di mana-mana. Terus apa yang mau dibanggain dari pemerintahan ini? Makasih. Ini aku tersiap sedikit. Sorry nih, Randi. Bilang tidak ada peningkatan di zaman eranya Pak Prabowo. Saat ini beras kita ini surplus sampai 4,3 juta ton. Tapi bahan pupuknya itu, impornya itu gila-gilaan. Stop impor, tapi impor gila-gilaan gitu loh. Justru itu tidak membawa dampak ke masyarakat, bahkan ke petani. Gila-gilaan. Bahkan pupuk aja langka di zaman eranya Pak Jokowi. Jadi kehancuran ini sebenarnya 2 periode era Jokowi. Pak Prabowo yang membenahi saat ini kehancuran-kehancuran. 2019 Pak Prabowo dalam kampanye mengatakan terjadi kebocoran di mana-mana. Apa yang kalian katakan sebagai pendukung Pak Jokowi pada saat itu adalah prabocor kepada Pak Prabowo. Dan saat ini Pak Prabowo membuktikan kebocoran-kebocoran itu ada di sisi mana saja. Gitu. Bobrok 2 periode kemarin. Hancur semua 2 periode kemarin. Apa yang dibanggakan 2 periode kemarin? Terjadinya korupsi di mana-mana secara besar-besaran, ribuan triliun, bahkan sampai kemana? Kemana? Saat itu 2 periode. Apa yang dilakukan pada saat itu? Hancur semuanya. Kok katakan sekarang Pak Prabowo nol besar, nggak ada hasilnya, nggak kelihatan, matamu buta. Hatimu mungkin juga dibutakan, gitu loh. Koruptor-koruptor sekarang bisa tersentuh. Bahkan tidak main lagi KPK. Nggak perlu lagi KPK, jaksa dimainkan. Karena apa? Udah antras kepada KPK mungkin. Antras juga udah tidak ada kepercayaan kepada instansi kepolisian, maka diperkuat dalam militernya. Pak Prabowo itu punya legacy sendiri, punya aturan sendiri. Begini, Mbak Dewi. Nggak ada urusan sama Jokowi. Anda tuh cuma kasih retorika aja gitu. Retorika aja itu. Nothing, ya, hancur. Pertumbuhan ekonomi kita tuh 4,8%. Alasan dulu kemarin era Jokowi, stop impor, tai kucing lah. Halo, assalamualaikum. Justru impor besar-besaran terjadi di eranya Pak Jokowi pada saat itu. Saya ingat persis waktu itu 2019 Pak Prabowo menyampaikan adanya kebocoran di sana sini. Adanya korupsi yang gila-gilaan. Kalian katakan Prabocor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ambil parameternya dari 9 parameter itu aja. Semuanya kontraksi kok. Justru saat jadi ini nggak usah kasih saya retorika hukum lah. Pembenahan. Ekonomi. Hukumnya saja sudah berantakan eranya Jokowi itu, hukum semua berantakan. Benahi dulu. Bertata-negara itu berantakan. Hukum hancur-hancuran era siapa? Era Jokowi hancur-hancuran. Sekarang sedang ditata ulang. Kalau saya bisa usul tolong turunkan buaya menyendiri, Zek. Dari tadi nyolot-nyolot melulu. Turunkan, Zek. Saya nggak suka orang nyolot-nyolot kayak gini. Belum dikasih kesempatan ngomong, udah motong-motong doang gitu. Kayak di pasar. Turunkan, Zek. Kayak gitu ya, saya gampang muak gitu. Saya gampang jijik ngelihat orang yang kalau seandainya dia belum dikasih kesempatan udah gitu habis itu nyolot-nyolot. Siapa yang menyuruh dia bicara seperti itu? Jadi begini, pada saat ini kan kita masih dalam suasana transisi ya, transisi pemerintahan gitu. Memang kita ini masih berproses, masih dalam proses pembenahan beberapa sendi-sendi negara ini seperti ekonomi dan hukum. Dan mungkin seperti kata Kak Dewi tadi itu telah terjadi distrust everywhere seperti itu kan, ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga sehingga memang Pak Prabowo Subianto ada melakukan manuver terhadap beberapa pola sedikit seperti itu. Dan kalau misalnya Bang Randy mengatakan kita ini saat ini kontraksi, ya itu juga tidak
belum berarti benar dan juga belum tentu salah gitu. Jadi memang yang namanya sebuah proses itu tuh kan belum hasil akhir gitu, masih gonjang-ganjing sebetulnya. Kalau Bang Randi mengatakan bahwasannya kita sedang kontraksi, mari kita analogikan kepada seorang ibu yang sedang ingin melahirkan gitu. Seseorang wanita sebelum melahirkan dia juga akan mengalami kontraksi. Nah, di kontraksi itu nanti akan menentukan cepat atau lambatnya jalan lahir. Nah, nanti hasil akhirnya anak yang dilahirkan itu bisa selamat ataukah bisa meninggal seperti itu kan seperti itu. Ya, jadi kalau masih dalam kontraksi ya nggak apa-apa, itu masih sebuah pertanyaan saya satu aja, host. Pertanyaan saya satu aja. Sebentar, Bang Randy. Kalau masih berkontraksi itu masih membuktikan pemerintahan ini masih jalan dan masih berbenah ya. Tidak ada yang salah. Namanya proses, semuanya berproses seperti itu. Dan juga melalui Kementerian Pertanian ya. Pada saat ini salah satu kinerja Prabowo yaitu di pertanian. Mereka surplus dan mereka bisa panen serentak dan itu sangat untung kepada petani-petani. Dan jadi memang satu persatu haruslah dibenahi Bang Randy. Tidak ada segala sesuatu tuh yang bisa simsalabim dan baik untuk secara keseluruhan dan memang seharusnya semuanya bertahap gitu ya, bertahap dan mana yang paling krusial, yang paling urgent untuk diperbaiki seperti itu Bang Randy. Silakan Bang Randy. Saya mau tanya satu aja. Jurus apa yang mau dipakai sama Prabowo buat naikin pertumbuhan ekonomi sampai 5%? Membuka lapangan pekerjaan itu adalah salah satu jurus yang mungkin bisa dipilih oleh Pak Prabowo Subianto ya. Yang kedua adalah melakukan pertanian sebagai salah satu langkah untuk swasembada pangan. Kemudian hasil tani itu bisa menaikkan taraf hidup orang-orang gitu. Ketika hasil tani kita melimpah, tentu harganya lebih terjangkau karena itu akan memberlakukan hukum demand and supply. Ketika hasil tani kita melimpah, maka akan lebih gampang lebih gampang masyarakat untuk mendapatkannya dan tidak ada perbedaan harga yang secara signifikan yang menyulitkan masyarakat seperti itu. Makanya pada saat ini fokus dari pemerintahan Prabowo Subianto adalah di pertanian. Coba teman-teman lihat, memang sekarang ini sedang jor-jorannya Presiden Prabowo beserta jajarannya untuk meningkatkan hasil tani di Indonesia ini. Seperti itu Bang Randy. Silakan Bang Randy. Begini ya, kalau misalnya hasil kita tuh tani oke, surplus 4 juta ton ya. Cuma yang jadi masalah, impor kita terhadap bahan baku pupuk itu meningkat. Ya. Gini, pertumbuhan ekonomi itu rumusnya cuma 4 ya. Government spending ditambah konsumsi publik ya, ditambah FDI, ditambah ekspor minus impor, kan gitu. Dari 4 rumus itu ya, klaster mana yang mau diunggulin sama pemerintahan ini? Semuanya kontraksi. Government spending sekarang nggak ada sampai hari ini ya. Konsumsi publik deflasi. FDI kita mau cari 100 miliar dolar aja nggak ketemu-ketemu udah 7 bulan ya. Ekspor sama impor kita tuh nggak balance. Terus gimana Prabowo mau bikin 8% pertumbuhan ekonomi seperti yang digaung-gaungkan sama dia? Ya, jadi konsep kontraksi tadi Bang Randy masih ingat kan? Kenapa kemudian ini masih kontraksi seperti itu? Oh iya. Nah iya, karena kita masih berproses. Karena tim ekonomi kita gagal bikin paket kemudian pemerintah melakukan impor. Coba, kenapa kemudian pemerintah melakukan impor? Bisa Bang Randy jelaskan? Alasan yang sangat esensial terhadap aktivitas impor yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai sekarang Permendak 8 belum dicabut juga sama pemerintah? Ya, yang saya tanyakan adalah kenapa kemudian apa alasan yang mendasar oleh pemerintah melakukan impor? Ya adanya Permendak 8 itu. Coba dijawabkan, dijabarkan, kemudian biar teman-teman juga ngerti apa alasan yang mendasar oleh pemerintah melakukan impor. Ya, satu ya. Pemerintah itu kan melakukan sistem TKDN, ya. Sampai sekarang tuh aturan tentang TKDN belum jelas. Kemarin bilangnya dicabut, ternyata belum. Ya, aturan dari TKDN itu nggak memungkinkan ya pengusaha-pengusaha lokal kita bisa mensuplai ke Kementerian Pertanian. Karena memang bahan baku untuk pupuk di Indonesia kayak misalnya bahan baku Delomit itu susah. Memang kita nggak punya. Nah itu alasan yang mendasar dari pemerintahan kemudian melakukan impor Bang Randy.
Nah, itulah alasan Artinya kita pemerintah yang gagal terus impor pemerintahan karena kita memang itu. barangnya nggak ada di Indonesia. Kemudian kalau pemerintah tidak melakukan impor, lalu kemana bahan untuk apa namanya impornya akan dicarikan. Kemudian kalau misalnya pemerintah tidak melakukan impor terhadap bahan pembuat pupuk itu, maka harga pupuk akan melambung tinggi. Itulah kemudian diberikan kompensasi terhadap masyarakat oleh pemerintah. Nah, itu apa namanya prinsip-prinsip ekspor dan impor yang harus kita pahami. Jangan kemudian kita hanya menyalahkan. Itu hanya membuktikan bahwasanya kita adalah manusia sumbu pendek yang bahkan tidak mempunyai kalau kemampuan misalnya untuk menganalisa seperti itu. Begini, ya kan? begini, Mbak. Karena kalau bahannya tidak ada, lalu bagaimana? Bahan tidak Kalau ada, misalnya memang posisi impor itu tinggi, naikin dong ekspornya juga, bikin balance. Ya itu makanya hasil dari Berarti gagal dong. pupuk tadi akan melakukan ekspor juga. Surplus yang telah kita dapatkan nanti itu akan ujungnya juga pasti akan diekspor. Nah, makanya kontraksi yang tadi Bang Randy katakan itu adalah sebuah proses, Bang Randy. Nah, itu sepertinya Bang Randy tidak memahami konsep impor dan ekspor dan impor. Saya ya paham dong, saya paham. Ya karena harusnya paham begitu, bagaimana mekanisme impor dan ekspor harusnya Bang Randy memahami. Tadi sedangkan Bang Randy menyalahkan pemerintah hanya pandainya mengimpor saja, Bang Randy tidak menyadari bahwasanya bahan pembuat pupuk itu tidak ada di Indonesia. Seharusnya kalau Bang Randy paham bahan yang tidak ada untuk membuat pupuk itu tidak ada di Indonesia, Bang Randy tidak akan berani, tidak akan punya malu mengatakan bahwasanya pemerintah hanya bisa impor terhadap bahan pembuat pupuk. Saya rasa begitu, Bang Randy. Bang Randy, sebentar Kak Dewi. Bang Randy tahu bahan itu tidak ada di Indonesia. Lalu Bang Randy menyalahkan pemerintah, impornya kok banyak banget. Itu namanya Bang Randy kontradiktif. Bang Randy sporadis, munafik bahasanya seperti itu. Dalam bahasa ilmiahnya begitu ya Bang Randy. Ya silahkan Bang Randy. Enggak. Anda justru nggak mengerti masalah ekspor impor, ya. Kontraksi aja Anda menyamakan kontraksi ekonomi sama kontraksi kehamilan. Bang Randy sangat kontradiktif sekali. Padahal Bang Randy menyadari bahkan bahwa